bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mendengar renungan harian GKI Sangkrah. Tema kita pada saat ini adalah pelit atau murah hati. Sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan yang baik, yang mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam istirahat kami tadi malam. Dan pada saat ini kami akan mendengar renungan Tuhan, ialah firman Tuhan boleh dapat membangun kami untuk kami menjalani hidup di hari ini. Amin. Saudara-saudara, pelit atau murah hati akan terambil dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ingin memberikan sesuatu ke anak kecil, biasanya anak kecil selalu minta jumlah yang banyak, ya. Seperti anak saya ketika saya mau membagikan makanan, misalnya aku mau yang banyak. Nah, saudara-saudara, tetapi apakah kemudian ketika anak diberikan makanan dengan jumlah yang banyak, apakah semuanya akan dihabiskan? Ada anak yang tidak bisa menghabiskannya, ya. Ketika saya memberikan makanan kepada anak saya, kemudian anak saya, sudah ya, aku tidak mau lagi, ini buat ayah saja. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika anak saya meminta, kemudian saya memberikan, lalu kemudian saya meminta lagi, boleh nggak ayah minta itu sedikit? Kemudian anak mengatakan, jangan, tidak boleh. Nah, saudara-saudara, untuk yang memberikan saja tidak diperbolehkan untuk meminta, apalagi kemudian makanan itu harus diberikan ke orang lain. Dan pada akhirnya toh buntut-buntutnya sekali lagi bahwa anak itu tidak bisa menghabiskan makanan itu. Ilustrasi ini sebenarnya sangat mirip dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kita semua tahu bahwa harta benda, berkat yang ada pada kita itu merupakan pemberian Tuhan. Ya, memang benar bahwa apa yang kita dapatkan itu oleh karena jerih payah kita, oleh karena kita giat dalam bekerja, tekun dalam bekerja. Tetapi bukankah jika kita mau merenungkan sejenak bahwa kalau Tuhan tidak memberkati kita, mungkinkah kita bisa mengerjakan pekerjaan kita dengan baik? Kalau Tuhan tidak memberikan kesehatan kepada kita, mungkinkah kita bisa bekerja? Hal ini menunjukkan bahwa semua apa yang kita miliki itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Karena kalau tanpa penyertaan Tuhan, tanpa Tuhan memberkati kita, tanpa Tuhan memberikan kesehatan kepada kita, kita tidak mungkin dapat bekerja. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kemudian respon kita ketika Tuhan menguji hati kita dengan
meminta sebagian kecil dari berkat itu, bagaimana respon kita? Nah, sejujurnya kita sering bersikap pelit kepada Tuhan yang telah memberkati kita. Contoh saja kalau kita memberikan persembahan, tidak sedikit banyak yang kemudian hitung-hitungan. Kira-kira antara uang yang kita belanjakan untuk kehidupan kita, untuk kesenangan kita, dengan jumlah persembahan kita itu lebih banyak mana? Mungkin lebih banyak uang yang kita keluarkan untuk kesenangan kita, untuk hobi kita, daripada kita memberikannya sebagai persembahan. Bahkan tidak jarang kemudian ketika memberikan persembahan, uangnya itu kucel, sudah lama. Bahkan ketika memasukkan ke kantong persembahan itu saja sudah diremas-remas. Nah, ketika kita pelit kepada Tuhan yang memberi berkat kepada kita, ya tentu itu bisa memperlihatkan bahwa kita juga pelit kepada sesama. Sama Tuhan saja pelit, bagaimana ke orang lain. Mungkin bisa saja lebih pelit juga. Nah, mungkin kita bisa berpikir bahwa ketika harta kita, ketika apa yang kita miliki hanya kita simpan saja, hanya untuk kita, benarkah kita bisa menghabiskannya? Karena banyak orang yang akhirnya tidak bisa menghabiskan hartanya, bahkan tidak bisa menikmatinya. Kenapa? Karena dibatasi oleh umur, dibatasi usia, dibatasi oleh kesehatannya. Uangnya banyak tapi dia tidak bisa menikmati karena dia sakit terus-menerus, tidak kunjung sembuh, dan pada akhirnya meninggal. Dan akhirnya hartanya menjadi rebutan oleh keluarga yang lain. Nah, saudara-saudara, akhirnya harta yang dia punya menjadi sia-sia. Nah, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk menjadi orang yang murah hati. Jadi orang yang suka memberi, baik untuk Tuhan maupun untuk sesama. Dengan demikian barulah harta kita menjadi sesuatu yang memiliki nilai yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan pemeliharaan Tuhan. Apa yang Tuhan beri bukanlah semata-mata untuk kami nikmati sendiri, tetapi menjadi ruang kami untuk berbuat baik, menjadi ruang kami untuk turut menghadirkan berkat-berkat Tuhan kepada sesama kami yang membutuhkan. Sehingga berkat-berkat Tuhan menjadi nilai yang baik, menjadi nilai yang berharga untuk kehidupan ini. Jangan jadikan kami menjadi orang yang pelit, tetapi jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang murah hati. Terima kasih ya Tuhan, kami akan menapaki hari ini. Tuhan berkati kami. Amin. Bapa surgawi